masjid ini kan dibikin bukan hanya tempat ibadah. Kalau bisa masjid ini bisa memakmurkan dirinya dan memakmurkan masyarakat sekitarnya. Sebentar, ini baru kali ini lihat kotak amal tapi pakai brand supaya nomor gini ya. Pak Yusuf begitu mulianya ingin membangun 1000 masjid di tanah air di Nusantara. Ini gimana cara mewujudkannya? Nah, alhamdulillah Pak, saya sudah menikmati sholat di sini. Dan ini kan uniknya saya lihat, ini kan kaligrafi di atas ya Pak ya. Betul. Bahasa tulisan Arab sebetulnya, cuma dalam bentuk seni kaligrafi. Dia ada pengertian terjemahannya di bahasa Tionghoanya. Diterjemahkan dalam tulisan Tionghoa yang maknanya mungkin sama saja. Sama. Pasti soal kebajikan. Karena di atas kelingkaran begitu, kelihatannya tuh Asmaul Husna kalau saya lihat. Iya, ya. di bawah lingkaran itu yang bisa baca sedikit, itu ada terjemahannya Asmaul Husna. Gitu. Ya. Sobat Iwa, Pak Yusuf Hamka ini adalah pengusaha jalan tol yang sukses. Kita sudah tahu lah semuanya. Dan beliau ini menjadi mu'alaf itu relatif di usia yang masih muda ya, 25 tahun. Dan salah satu masjid ini dari cita-citanya, kita doakan sama-sama insya Allah, dari rencana 1000 masjid di seluruh Nusantara ini, salah satunya yang saya sempat mampir dan sholat di sini. Alhamdulillah. Nah, untuk itu saya kira simak terus obrolan saya dengan Pak Yusuf Hamka melalui Iwa TV di Warna Indonesia. Kita keliling, kita mau tahu keunikan-keunikan yang ada di Masjid Babah Alun ini. Ya, Pak Yusuf, kan hampir jarang ya masjid di Indonesia yang warnanya agak meriah. Ya kan? Betul. Warnanya mencolok gitu. Nah, ini kan memang kelihatan dari pemilihan warnanya untuk budaya-budaya Tionghoa tuh kayak begini warnanya ya. Sebenarnya ini kombinasi. Ini akulturasi budaya Betawi. Budaya Betawi sendiri agak bermain dengan merah-merah hijau kan. Oh, iya. Nah, terus yang kuningnya ya budaya Tionghoa. Jadi kita mix sehingga masjid ini melambangkan kebinekaan. Betul. Dan selain melambangkan kebinekaan, selama ini kita tahu masjid udah jutaan di tanah air tercinta ini. Tetapi kan alanya ala Timur Tengah kebanyakan. Yang untuk ala Oriental itu sedikit sekali. Sehingga kalau masjid Oriental yang ada akan selalu menjadi kepengen tahu orang. Sehingga ini eye catching. Yeah. Nah, saya maksudnya masjid ini kan dibikin bukan hanya tempat ibadah. Kalau bisa masjid ini bisa memakmurkan dirinya dan memakmurkan masyarakat sekitarnya. Secara sosial. Ya. Nah, sehingga tujuan saya adalah memakmurkan dirinya sendiri karena ini menjadi tempat tujuan wisata religi dan sehingga dengan demikian masyarakat ikut makmur. Makmurnya dari mana? Masyarakat bisa menjual makanan, minuman, cenderamata. Dan dengan ada tempat wisata religi di spot-spot begini, harga tanah di sekitarnya juga ikut naik. Bahkan nanti di Krukut, yang sebelum Sawangan, itu ada 15 hektar saya punya, itu kita akan bikin kampung Babah Alun. Di situ akan kita buat tempat wisata religi yaitu mini manasik haji. Jadi kalau ada... Tapi gayanya gaya Tiongkok. Gaya Tiongkok. Campur. Tiongkok dengan Betawi dengan Jawa kita bikin. Ya, Sobat Iwa, ini kan masjid tidak terlalu besar dalam umumnya masjid. Ini luasnya berapa Pak? Total area ada 1000 meter kita siapkan di luar parkir, tetapi untuk masjid ini aja bangunan buat sholatnya 300, tetapi kiri kanannya kita ada tempat wudhu dan balai rakyat. Itu tempat wudhu di sana, nanti kita akan ke sana juga itu balai rakyat ya, di atas. Lalu itu ada warung pojok halal untuk memakmurkan masjid ini. Jadi kita nggak minta-minta lah. Jadi masjid ini merubah paradigma agar tidak hanya menunggu sumbangan misalnya gitu ya. Jadi bagaimana memakmurkan dengan umatnya sendiri kan, dengan umatnya sendiri. Ini dibangunnya tahun berapa nih Pak? Ini peletakan batu pertamanya 2018 dan alhamdulillah belum lama ya? Belum lama. Jadi baru diresmikan Agustus 2020. Masjid keberapa nih? Ini masjid ketiga. Oh, masjid ketiga. Arsiteknya? Indonesia? Orang Indonesia asli dari teman-teman jamaah di Kebonjeruk. Oh iya. Sobat Iwa, sekarang kita ke sayap kanan, sayap luar. Salah satunya ada tempat yang dimana orang untuk berwudu dan toilet.
Sebentar, ini baru kali ini lihat kotak amal tapi pakai brankas pakai nomor gini ya. Iya. Keren banget nih. Ini sumbangan dari kelenteng petak 9. Oh, dari kelenteng Jadi petak lucu. 9. Kalau uangnya masuk Mm-mm. di sini, Mm. ini taruh di sini Hah? ya. Itu udah pasti masuk ke dalam. Ini masuk ke dalam, coba deh. Masukin. dorong. Dorong. Begitu Akang tarik lagi duitnya hilang. Bukan Oh. sunglap, bukan sihir, tapi ini kenyataan. Jadi saya kira harus dikunci dulu, ternyata enggak ya. Kagak. Bukan main nih, Sobat Iwa. Dasar. Ini supaya Masuk. nggak bisa dipancing orang duitnya. Oh. Kan banyak kan. Nggak ada lubangnya kan? Nggak ada Dia masuk lubang. sini, Oh. uang tadi dimasukin sama Pak Yusuf. Iya, nggak Nah. bisa dipancing, dicuri orang Nah, ibaratnya. hanya pengurus yang punya nomor Iya, ininya. yang punya nomor, yang punya kunci. Inspiring. Wah, bener ya Pak Yusuf ya. Ini unik nih. Jadi tempat wudhu laki-laki yang kirain perempuan. Atau ini saulim ini ya? Saulim, Gambar rambutnya saulim. dikuncir. Iya, betul. Ini tempat wudhu. Nah, makanya kalau begitu kelihatan, kok ada perempuan, gambar wudhunya, gambar perempuan ternyata laki-laki. Rambut saulim itu ya? Rambut Shaolin. Jadi itu ada terjemahan bahasa Indonesianya. Ya Bahasa kan? Cinanya. Bahasa Cinanya gitu. Jadi bagaimana cara berwudu. Cara berwudhu dari awal Iya, ya? karena kan mungkin saja banyak teman-teman saudara kita Tionghoa yang baru masuk Islam, yang baru jadi mualaf, tidak mengerti cara berwudu. Belum fasih. Dibimbing di sini. Sobat Iwa, salah satu keunikannya di tempat wudhu Masjid Babah Alun ini ternyata ada guidance, ada bagaimana urutan-urutan membasuh dari mulai tangan kemudian sampai dengan selesai kaki di dalam tempat wudhu ini. Ya, kalau kita lihat memang unik, tetap dia mengadopsi warna merah dan warna kuning secara arsitektur menggambarkan betul bahwa kultur Tionghoa atau kultur Cina ini sangat lekat di dalam Masjid Babah Alun ini. Tidak ada masalah kan. Yang penting ini tetap tempat bersujud kita, tempat beribadah orang-orang yang beragama Islam, namanya Masjid Babah Alun. Yuk kita keliling lagi. Wah, Ini GRC semua Pak Min. oh GRC. Kalau gentengnya? Gentengnya enggak, Oh. pinggirnya Tetap GRC genteng ya? semua. Oh. Masya Allah, ini kita masjid itu tadi Balai Rakyat ya. Balai Rakyat. Jadi orang mau nikah atau mau sunatan bisa dipakai. Kang Miing mau nikah lagi. Bisa. Mau sunatan lagi? Boleh, tapi Mau habis sunat lagi dong. ya? Habis, ntar sisa tetelan doang kita. Terus mau arisan juga boleh. Dan yang unik, umat beragama lain Boleh pakai. asalkan Kan. menjaga ketenangan pas acara ritual di sini. Tidak ada alkohol, Tidak ada tidak alkohol. ada makanan yang haram. Iya. Jadi mau kawinan juga boleh di sini Iya. pokoknya. Masya Allah. Ini bagian atasnya ya. Ngomong-ngomong Babah Alun itu dari mana sih namanya? Itu nama saya dulu waktu sebelum Muslim Alun Yosep. Oh, namanya Alun Yosef. Ah. Ada teman saya di Bandung juga namanya Alun. Oh gitu, alun-alun. 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 Justru makanya orang-orang Bukan, kalau seniman ketebak aja. alun-alun. Alun-alun. Jadi Babah Alun itu nama Pak Yusuf waktu zaman muda. Namanya Alun Yosep. Alun Jadi Yosef. waktu saya mau bikin masjid pertama di Ah. Papango, Iya. waktu itu bingung nyari nama, mau masjid Jami apa namanya. Terus ada teman arsitek bilang, Ah. udah masjid Jami Alun aja, Oh. Bapak Alun. Terus orang bilang, kalau Bapak itu nggak kelihatan Cinanya, Ah. orang nggak tahu katanya. Iya. Bapak Alun aja. Iya. Nah yang lucu, di zaman Orde Baru dulu, orang nggak kepengen dipanggil Cina, Cina. atau ketahuan sebagai Cina. Ah. Kalau saya mah senang-senang aja. Emang saya Cina dan emang saya Muslim gitu. Ini kaligrafi dan tulisan Cinanya ya. Asmaul Husna. Asmaul Husna. Sekarang saya mau tanya ke materialnya ini. Ini bukan besi ya, bukan aluminium Pak. Bukan, Ini GRC. GRC. Ini pun GRC. Oh, ini juga GRC nih ya. Jadi kita beli cetak langsung. Presisi. Jadi aplikasi sudah berbentuk seperti ini ya. Iya, Jadi kita tinggal minta masang. desain kita. Jadi sehingga masang aja terus kita cat. Berarti membuat huruf-huruf lafaz-lafaz Al-Qur'an itu di atas Asmaul Husna itu ini betul-betul sudah tercetak di bawah baru dipasang. Betul. Soalnya presisi betul ya. Iya. Semuanya rapi begitu. Semua rapi. Justru kita coba bikin sesuatu yang berbeda sehingga menimbulkan satu keunikan, sehingga menimbulkan rasa ingin tahu, akhirnya menjadi tempat tujuan wisata sehingga Betul. bisa mensejahterakan masyarakat sekitar. Pemberdayaan juga ya. Iya. Jadi fungsi masjid itu, Sobat Iwa, tidak hanya sekedar tempat sholat, ya, atau tempat kegiatan peribadatan, akan tapi juga menjadi fungsi-fungsi sosial lainnya.
dahsyat. Dan ini kita berada di masjid yang berwarna-warni, meriah, sangat meriah sekali. Dan tiang-tiang di bawah itu dibungkus pakai GRC juga ya Pak ya? Betul. Kenapa Pak Yusuf banyak menggunakan bahan material GRC ya? Ya, sesuai satu dari segi keindahan, kedua dari tuntutan dari arsitek juga. Dan itu mudah mengolahnya ya, membentuknya ya kelihatannya. Iya, jadi Bisa aplikasi. rapi. Ya. Sehingga jadi kita mulai anak kampung, Pak Ming. Tapi kita jangan bikin yang kampungan. Menarik. Jadi walaupun kita anak kampung, tapi jangan bikin yang kampungan. Dan unik ini semuanya GRC. Ini tiang kolom praktis, struktur ini dari beton tentu. Kemudian kusennya aluminium ya. Dan tralis-tralisnya tetap dari GRC. Pak Yusuf, ini masjid salah satunya di pinggir jalan tol dari gerbang tol Cilandak Utama nih. Ini persis banget. Jadi kalau orang mau pulang, belum sholat, mampir. Atau capek istirahat dulu. Ini bagian dari rest area juga kan? Sebenarnya ini kantor, tapi dibuatkan masjid. Terus sekarang jadi semi rest area. Semi rest area. Iya, karena orang mau beli minuman pun atau makanan pun ada di pojok halal ini kan, warung pojok halal ini. Nah, apakah masjid-masjid Babah Alun ini dibangunnya hanya di sekitar pintu tol atau pinggir jalan tol atau enggak? Jadi saat ini kebenaran tanah yang available adalah pas di tempat usaha saya jalan tol ini. Tetapi nanti kita next akan bangun di Cimanggis di dekat perumahan Emeralda. Terus ada di Vivo City yang di Cibinong. Itu di kawasan pemukiman juga? Pemukiman. Jadi begitu ada tanahnya yang mau diwakafin dan kita lihat tempatnya strategis, kita bangunin. Desainnya seperti ini? Yes. Besarannya? Besarannya tergantung tanah yang diwakafkan. Kita ikutin aja sebenarnya. Kalau ini masjid ini kecil karena memang sesungguhnya orientasinya pada masjid untuk karyawan. Betul. Tapi juga dibuka untuk umum. Betul. Kalau lihat dari saf-safnya, kemudian ada mimbar, ini juga ada mihrab. Itu juga dipakai sholat Jumat berarti. Pakai sholat Jumat kita. Nanti Pak Yusuf, tarawih. mungkin pertanyaan terakhir sih ini. Ini kan di dalam rencananya yang saya baca-baca di media semuanya Pak Yusuf begitu mulianya ingin membangun 1000 masjid di tanah air di Nusantara. Ini kan umur kita tidak mungkin sampai 1000 masjid. Dan kalau orientasi tadi sudah terjawab, bukan selalu di jalan tol, berarti kan kita tidak harus membangun 1000 jalan tol baru bangun masjid kan. Ini gimana cara mewujudkannya? Sekarang kan anak-anak sudah diturunkan dalam bisnis. Apakah mereka juga dikasih edukasi? Gini. Sebenarnya ini mulut saya seperti disentil aja sama Allah. Ditanya mau berapa bikin masjid? Langsung ngucap aja 1000. Jadi ini rupanya emang Allah yang perintahkan. Jadi oleh sebab itu ini nantinya akan menjadi wasiat buat anak cucu. Ya. Jadi tetap harus mereka melaksanakan. Kalau ayahnya bisa dapat 10 atau 20, alhamdulillah mereka meneruskan. Mereka nggak bisa meneruskan, nanti anaknya jadi cucunya. Saya. Nah, cuman memang ada beberapa teman mengusulkan. Daripada nggak tercapai kan mendingan bisa tercapai di zaman saya masih ada katanya. Adalah caranya dengan membuat miniatur-miniatur masjid di dunia, dikumpulkan, misalnya dapat 100 masjid dunia yang terbagus, tapi bikin miniaturnya per 100 meter, dan kebenaran tanahnya di dekat sini Sawangan, saya udah beli 15 hektar. Insya Allah mungkin sebagian kita bikin di sana miniaturnya. Miniatur itu 100 atau 200 meter, masjid-masjid kita bikin, tapi bisa dimanfaatkan buat tempat kegiatan-kegiatan aktivitas religi. Misalnya kalau kita siapkan wadah buat acara nikahan saudara-saudara kita dengan murah meriah di dalam masjid-masjid yang unik. Mereka bisa memilih masjid gaya Turki, gaya Jordan, gaya Eropa, apa segala. Kan kita tinggal bilang, mau pakai ruang apa? Ruang Jerman, ruang Turki, ruang Arab, semua kita bikinin gitu. Siapa tahu bisa dapat 100 di situ yang miniatur. Berarti kan udah 100 lebih gitu ya. Jadi tetap ada sosialnya, ada keagamaannya, ada bisnisnya tetap. Karena dagang juga perintah kan sebetulnya. Oh iya dong. Kemudian juga ada satu yang terakhir, bisa menjadi unsur-unsur yang turisme, wisata, religi. Ya, Sobat Iwa, terima kasih banyak. Saya dengan Pak Yusuf Hamka sudah ngobrol banyak. Dan Pak Yusuf, terima kasih banyak waktu. Terima kasih banyak. Ini waktu yang bukan main, seorang yang sibuk masih bisa menyempatkan diri untuk ngobrol bersama saya di Warna Indonesia di Iwa TV. Dan saya juga terima kasih pada Sobat Iwa semuanya.
Sobat Iwa, bulan Ramadan adalah bulan yang baik. Mari kita sama-sama berdoa untuk kita dan untuk Pak Yusuf Hamka agar beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mewujudkan cita-citanya membangun rumah-rumah ibadah di sekitar kita. Sobat Iwa, jangan lupa tonton sampai habis tayangan ini dan subscribe, like, and share. Komen juga. Tetap di Warna Indonesia. Iwa TV The Pilot, simply inspiring.